Hai sahabat kepo, kalian apa kabar? Udah pada ngopi belum? Hayo. Terima kasih banyak untuk yang sudah klik video ini ya. Sambil ngopi, boleh banget untuk kepo dengan topik menarik bahasan aku kali ini. Apa ya kira-kira? Keadaan bumi kita yang sedang tidak terlalu baik membuat kita sedikit terbatas untuk melakukan aktivitas normal kita ya. Termasuk hobi kita untuk melancong dan jalan-jalan tentunya. Tapi tenang, aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan virtual nih. Ngintip destinasi wisata yang bisa banget kalian masukin sebagai wishlist saat keadaan sudah membaik. Kemana aja sih kira-kira? Kali ini aku bakalan ngajak kamu semua melihat keindahan alam yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah biasanya identik dengan Jogja, Malioboro, atau megahnya Borobudur kan? Nggak salah sih teman-teman, karena memang Jogja dan Borobudur terletak di provinsi ini. Namun kali ini aku akan mengajak kalian berkunjung ke sebuah kota kecil nan asri bernama Wonosobo. Kota dingin yang terkenal dengan kulinernya yang murah namun enak ini mempunyai sejuta pesona loh. Salah satunya adalah dataran tinggi Dieng. Yap, kawasan dataran tinggi ini kerap disebut sebagai atap Jawa Tengah. Kenapa? Karena Dieng mempunyai ketinggian topografi sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Selama ini banyak orang mengenal Dieng sebagai dataran tinggi dengan tanaman perkebunan yang menghijau serta berhawa dingin. Dieng juga terkenal sebagai sebuah daerah dengan kabut abadi. Karena kabut yang Dieng punya hampir selalu ada, mau itu sore, siang, atau bahkan pagi hari. Kabut inilah yang kemudian membuat area Dieng memiliki sebutan negeri atas awan. Menarik ya teman-teman? Karena berlokasi di dataran tinggi, hawanya pun sangat dingin. Kamu perlu banget pakai jaket atau pakaian hangat jika ingin berkunjung ke Dieng ya. Saat ini, Dieng tergolong sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah yang harus banget kamu kunjungi loh teman-teman. Di sana, kamu bisa mengunjungi beragam candi dan kawah-kawah yang terbentuk dari aktivitas vulkanik gunung berapi. Namun, keelokan Dieng tidak sebatas candi dan kawah ya. Kamu juga bisa menemukan beragam telaga cantik di sana. Nah, bahasan aku kali ini secara khusus ingin menyikap keindahan Telaga Dieng satu persatu beserta sejarah yang mengikutinya. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Telaga Warna adalah salah satu telaga yang paling dicari di Dieng. Kenapa ya kira-kira? Telaga ini mempunyai panorama yang menawan dengan latar belakang perbukitan yang menghijau. Dengan luas sekitar 39 hektar, Telaga Warna ini merupakan bekas letusan Gunung Purba Dieng ratusan juta tahun yang lalu. Uniknya adalah, di waktu tertentu telaga ini dapat berubah-ubah warnanya, terkadang biru, hijau, kuning, bahkan warna pelangi. Hal inilah yang membuat orang menyebutnya Telaga Warna. Konon menurut mitos warga sekitar, dulu ada seorang bangsawan yang cincinnya jatuh di telaga ini, sehingga telaga ini dapat berubah-ubah warnanya sedemikian cantik. Namun menurut para peneliti, fenomena seperti ini berasal dari pantulan cahaya matahari dengan endapan belerang yang terdapat di dasar telaga, sehingga pada akhirnya menghasilkan warna-warni yang cantik. Apapun alasannya, Telaga Warna ini menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib kamu intip keindahannya. Kalau kamu ingin menikmati cantiknya Telaga Warna Dieng ini, aku saranin kamu datang saat pagi dan siang hari ya. Karena kalau kamu datang di sore hari, kemungkinan kamu hanya akan melihat kumpulan kabut yang menutupi lembah. Sayang banget kan? Kata pengilon dalam bahasa Jawa berarti cermin. Jadi, jika dilihat dari arti katanya, Telaga Pengilon bisa diartikan sebagai telaga cermin. Tentunya sebutan ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Sebutan Pengilon memang pas untuk melukiskan telaga ini. Kenapa? Karena telaga ini mempunyai air yang berwarna biru dan sangat jernih, seolah-olah memantulkan bayangan dari birunya langit. Saking jernihnya, sampai-sampai telaga ini seolah seperti cermin yang bening dan berkilau ketika tertimpa cahaya matahari. Oh iya, Telaga Pengilon dan Telaga Warna ini berdekatan ya teman-teman. Bahkan tak jarang orang menyebutnya dengan telaga kembar. Tapi jangan salah, walaupun mereka berdekatan, mereka mempunyai keindahan dan pesona yang berbeda. Tuh kan, beda tapi cantik banget kan? Oke, balik lagi ke Telaga Pengilon. Sama seperti hampir semua tempat di Indonesia, pasti ada mitos dan legendanya kan? Jadi pada zaman dahulu ada seorang penguasa samudra yang memiliki seorang putri yang cantik. Suatu ketika ada dua kesatria yang ingin melamarnya.
Namun sang ratu memberi syarat berupa sayembara di mana siapa yang bisa membuat danau indah, maka dialah yang berhak memperistri anak sang ratu. Apakah mereka berhasil? Kesatria pertama sukses membuat danau dengan cepat, sedangkan kesatria kedua membuat danau dengan waktu agak lambat tetapi hasilnya bagus dan airnya sangat jernih. Pada awalnya kesatria pertama yang dipilih. Namun kemudian keputusan tersebut dicabut karena sang ratu dan si putri cantik terpesona dengan kejernihan air di telaga yang kini disebut Pengilon. Satu lagi mitos yang beredar di telaga Pengilon adalah jika kamu berhasil bercermin di telaga Pengilon dan bayangan kamu terlihat cantik, itu berarti kamu adalah orang yang baik hati dan cantik. Tertarik mencoba? Let's go to Dieng! Telaga Merdada menjadi telaga terluas yang ada di dataran tinggi Dieng. Walau merupakan telaga terluas, telaga ini tidak memiliki sumber mata air. Seluruh air yang menggenangi telaga ini merupakan tampungan air hujan loh teman-teman. Karena telaga ini airnya merupakan tampungan air hujan, pada musim kemarau telaga ini akan kering. Bagian tengah telaga akan terlihat dengan jelas. Tapi walaupun begitu bukan berarti telaga ini bisa dilintasi dengan berjalan kaki loh ya. Karena telaga ini mempunyai lumpur yang dalam sehingga berbahaya untuk dilintasi. Selain itu, telaga ini juga dikelilingi oleh dua bukit, yaitu Bukit Pangonan dan Bukit Sumurup. Lucunya, Bukit Sumurup ini sebenarnya bernama Summer Up karena tanah di bukit ini berwarna merah dan sering terjadi kebakaran. Tapi sepertinya kata Summer Up agak susah disebutkan warga sekitar ya. Mereka lebih suka menyebutnya Sumurup. Ya, melenceng dikit gak apa-apa lah ya. Luasnya telaga ini menjadi alasan diberikannya nama Merdada. Merdada merujuk pada kata dada yang mengandung makna lapang dan luas. Pada rentang tahun 1950 sampai 1998, kawasan di sekitar telaga digunakan oleh PT Dieng Jaya sebagai tempat pembibitan jamur. Tapi ketika terjadi krisis ekonomi, tempat pembibitan ini ditutup dan saat ini hanya terdapat beberapa bangunan yang dulunya digunakan sebagai tempat pembibitan jamur. Telaga Merdada juga mempunyai legendanya guys. Legenda Telaga Merdada ini berasal dari sebuah cerita pewayangan di mana ada 3 bersaudara yang memperebutkan sebuah benda pusaka bernama Cupu Manik Astagina, yaitu semacam cangkir milik dewa. Adapun keistimewaan Cupu Manik tersebut, bila dibuka di bagian bawah akan terlihat sesuatu kejadian di dunia, sedangkan jika dibuka tutupnya akan terlihat segala sesuatu kejadian di surga. Sang ayah sangatlah geram melihat 3 anaknya itu saling berebut. Kemudian cupu manik tersebut dilemparkan ke udara sehingga menyebabkan bagian atas dan bagian cupu manik tersebut terpisah. Bagian atas cupu manik yang bernama Dringo jatuh di daratan menjadi telaga yang disebut Telaga Dringo, dan cupu manik yang bagian bawah namanya Merdada jatuh di tempat lain dan jadilah sebuah telaga yang bernama Telaga Merdada. Ya, namanya juga legenda ya kak, jadi kadar kebenarannya tidak bisa dipastikan. Cebong dalam bahasa Jawa berarti anak katak. Nama telaga ini memang agak unik. Namun kamu jangan membayangkan bahwa telaga ini dihuni oleh anak katak atau mama papa katak sehingga terkesan menjijikan ya. Alasan paling masuk akal pemberian nama cebong tidak lain karena bentuk telaga ini yang sangat mirip dengan sosok anak katak. Panorama di telaga ini tidak kalah cantik dengan telaga-telaga lainnya ya. Telaga Cebong berlokasi di bawah Bukit Sikunir. Sikunir sendiri biasanya menjadi lokasi wisatawan untuk menyaksikan panorama matahari terbit di Dieng. Dan pesona Bukit Sikunir ini akan aku bahas di video selanjutnya ya. Jadi bisa dibayangkan, kamu akan menyaksikan sebuah telaga dengan latar perbukitan hijau dan petak-petak perkebunan yang elok. Sama seperti telaga-telaga sebelumnya, Telaga Cebong juga mempunyai legenda dan mitosnya sendiri ya teman-teman. Menurut penuturan penduduk setempat, cerita yang berkembang dan dipercaya warga sekitar Telaga Cebong, dulu proses pembuatan telaga tersebut konon merupakan sebuah lomba dari seorang bapak sakti yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Lomba tersebut menjadi ajang persaingan antara kakak dan adik untuk mengadu kesaktian masing-masing. Kakaknya yang terkenal rajin bekerja dan sakti mandraguna memilih posisi paling puncak dari desa Sembungan yaitu di sekitar Pakuwojo.
Sedangkan adiknya yang pemalas memilih tempat yang lebih dekat, yaitu di bawah sebelah barat Bukit Sikunir. Pagi-pagi buta sebelum ayam berkokok, sang kakak berangkat terlebih dahulu ke lokasi yang dipilih dan mulai pekerjaannya. Sedangkan si adik yang pemalas masih tidur. Sang adik terlihat santai karena ternyata menyimpan sebuah rencana jahat terhadap pekerjaan kakaknya. Matahari semakin condong ke arah barat, petanda waktu semakin sore. Pekerjaan sang kakak hampir selesai. Bahkan air yang tersimpan dari akar-akar pohon sekitar Pakuwojo mulai mengalir sampai akhirnya hampir memenuhi kubangan atau telaga yang dia buat. Sementara sang adik tampak belum bisa sepenuhnya menyelesaikan pekerjaannya. Lokasi yang ada di sebelah selatan belum tergarap juga. Bahkan dari bentuknya terlihat aneh dan mirip berudu. Dia juga tidak memperhatikan dari mana airnya akan dia dapatkan. Di sela-sela pekerjaannya, sang adik mulai melancarkan niat jahatnya. Dia naik ke puncak Pakuwojo dan menemui kakaknya. Dia mengatakan bahwa kakaknya lah yang menang. Dan sebagai hadiah, sang ayah sudah mempersiapkan hidangan daging ayam yang sangat lezat, serta mempertemukannya dengan calon istri yang cantik jelita. Percaya dengan cerita bohong dari adiknya, sang kakak bergegas pulang menuju rumahnya. Melihat situasi yang bagus tersebut, mulailah sang adik melancarkan rencananya dengan cara membobol telaga buatan kakaknya agar airnya mengalir ke telaga yang ia bangun, dan ternyata berhasil dengan sangat sukses. Telaga yang dia bangun terisi dalam waktu yang sangat cepat, sedangkan telaga buatan sang kakak sampai sekarang mengering dan penduduk sekitar memberi nama dengan sebutan Telaga Wurung atau telaga yang tidak jadi. Terlepas dari benar tidaknya legenda itu, siapa yang tahu? Telaga Menjer berada di ketinggian 1300 mdpl dan telaga ini mempunyai kedalaman sekitar 50 meter. Bertahun-tahun yang lalu terjadi letusan vulkanik di kaki Gunung Pakuwojo. Dari letusan ini terbentuklah cekungan yang sangat luas dan dalam. Lama-kelamaan cekungan tersebut dipenuhi air hujan dan beberapa mata air, sehingga terbentuklah Telaga Menjer. Nama Telaga Menjer cukup terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 1905, ada seorang warga asing berkebangsaan Belanda yang terpesona dengan keindahan Telaga Menjer. Lalu dia mendokumentasikan dan mempublikasikan hingga tahun 1940. Data dokumentasi telaga ini disimpan oleh warga Belanda tersebut dan diarsipkan di Belanda. Jadi berkat publikasi warga Belanda inilah Telaga Menjer sudah dikenal oleh berbagai pihak termasuk orang-orang di negeri kincir angin tersebut. Di kawasan Telaga Menjer terdapat sampan-sampan kayu yang disewakan kepada pengunjung yang ingin menyusuri telaga yang luas ini. Airnya yang jernih dan pemandangan sekitar yang indah lagi syahdu benar-benar memanjakan pengunjung. Di tepian telaga terdapat taman-taman kecil tempat pengunjung duduk menikmati pesona alam kawasan Menjer. Selain itu, jika memandang ke atas perbukitan yang mengelilingi Telaga Menjer, kamu bisa melihat hijaunya hamparan perkebunan teh. Pemandangan yang bagus ini cocok untuk kamu yang ingin rileks sejenak melupakan rutinitas yang melelahkan. Terdapat budidaya ikan di Telaga Menjer yang juga menguntungkan masyarakat untuk mata pencaharian. Pengunjung juga diperbolehkan memancing di telaga. Tersedia penyewaan dan penjualan alat pancing di sekitar telaga. Selain sebagai tempat wisata, air telaga ini juga digunakan oleh warga sekitar untuk irigasi lahan pertanian dan menjadi sumber untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Garung sejak tahun 1982. Sama seperti telaga-telaga sebelumnya, Telaga Menjer juga mempunyai legendanya sendiri dong. Jadi, dahulu kala di sebuah daerah di Wonosobo, tepatnya di desa Menjer, ada dua orang gadis yang sedang mengumpulkan makanan di ladang. Tiba-tiba muncul seekor kepiting yang sangat besar. Kedua gadis ini pun sangat takjub melihat kepiting raksasa tersebut. Sehingga akhirnya mereka lupa akan nasihat orang tua, yaitu jika melihat sesuatu yang aneh atau janggal, segera pergi dari tempat tersebut atau pulang ke rumah. Namun salah satu dari dua gadis itu malah mendekati si kepiting dan mengusap kepiting tersebut. Saat sedang mengusap bagian punggung kepiting itu, tiba-tiba semua kepiting yang ada di daerah sekitar lenyap dan tempat mereka berdiri menganga sebuah lubang besar dan semakin dalam sehingga menyerupai sumur dan membawa gadis tersebut ke dalamnya. Jadilah sumur dengan seluas 70 hektar kemudian dinamakan Telaga Menjer. Bentuknya semakin mengecil ke bagian dalam sehingga menyerupai bentuk kerucut atau trompet. Konon katanya di dalam telaga terkadang muncul seekor ikan raksasa yang tak terhingga ukurannya.
Bahkan kadang juga terlihat seperti ada seseorang yang berjalan di atas telaga. Layaknya legenda dan mitos yang banyak beredar di Indonesia, kadar kebenarannya tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Gimana? Setelah melihat keindahan dan kecantikan telaga-telaga ini, kamu tertarik untuk melihat dan membuktikan nggak? Atau mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke sana? Gimana nostalgianya? Mau balik lagi nggak kira-kira? Dan buat kamu yang mungkin orang Wonosobo dan kebetulan sekarang sedang tinggal merantau jauh di sana, gimana Mbak, Mas? Kangen balik kampung nggak? Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari pertama hingga akhir. Boleh banget untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita mulu, cerita lagi, cerita terus untuk cerita menarik selanjutnya. Dadah!